Kids. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tadi malam. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa yang Kau tunjukkan lewat keluarga kami dan lewat apapun yang terjadi di sekeliling kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya Tuhan yang ampuni Tuhan segala hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berikan kepada kami hati yang lembut, yang mau mendengar firman Tuhan. Tuhan yang buka telinga kami, ajar kami untuk bisa duduk diam, dan Tuhan yang berikan hikmat kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat menaati segala apapun yang Kau suruh kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo Sobat Impact Kids, apa kabar? Aku yakin kalau Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan kasih, sukacita, dan damai sejahtera buat semua Sobat Impact Kids. Sobat Impact Kids, tahu gak sih kalau aku baru aja melakukan kegiatan yang seru banget yang bisa dilakukan di liburan kali ini? Coba, ada yang bisa tebak gak? Aku habis melakukan apa? Ini loh Sobat Impact Kids, aku habis membuat clay. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang pernah membuat clay? Boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi membuat itu simple banget dan seru banget Sobat Impact Kids. Sini, aku ajarin cara bikinnya ya. Pertama-tama, kita siapkan clay dan juga air Sobat Impact Kids. Nah, ambil claynya secukupnya saja ya. Dan setelah diambil, langsung ditutup kembali supaya tidak kering. Misalnya seperti ini. Lalu kita buka tempat claynya dan kita ambil secukupnya Sobat Impact Kids. Misalnya seperti ini. Nah, clay itu sifatnya lembek Sobat Impact Kids, tapi dia mudah mengeras. Jadi kita harus mengerjakan dengan cepat ya Sobat Impact Kids. Kalau claynya dirasa cukup keras, kita bisa tambahkan air. Lalu kita bagi dua dengan jumlah yang sama. Lalu kita kerjakan dulu yang satu ya. Kalau airnya kurang, tambahin air ya Sobat Impact Kids. Lalu kita bentuk deh. Jadi bentuk setengah hati. Nah, kita kerjakan yang satu lagi ya, Sobat Impact Kids. Seperti ini Sobat Impact Kids. Lalu kita punya dua, dan kita gabungkan. Cara menggabungkannya adalah dengan menambahkan air di sisi-sisinya Sobat Impact Kids. Kita satuin deh. Terusnya kita cubit-cubit bagian tengahnya. Jadi bentuk hati deh Sobat Impact Kids. Nah, ini dia hasil kerajinan dari clay yang kita buat tadi. Lucu ya? Nah, setelah didiamkan 24 jam hingga mengering, Sobat Impact Kids bisa nih ngewarnain claynya dengan cat. Jadinya kayak gini nanti. Lucu banget ya? Nah, tadi aku baru aja menunjukkan kepada Sobat-Sobat Impact Kids cara untuk membuat kerajinan dari clay. Menurut Sobat Impact Kids, pas kita ngajarin orang melakukan sesuatu mudah atau susah? Atau mungkin nih, Sobat Impact Kids pernah ketemu orang, terusnya orangnya bertanya tentang jalan untuk menuju ke suatu tempat. Terusnya Sobat Impact Kids bisa deh menunjukkan jalan ke tempat tersebut. Kira-kira itu hal yang mudah atau hal yang susah ya Sobat Impact Kids? Nah, Sobat Impact Kids, sebagai anak-anaknya Tuhan, orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita diberikan mission, kita diberikan suatu tugas yang luar biasa dari Tuhan, yaitu untuk menyebarkan berita keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Atau bahasa lainnya, menunjukkan jalan kepada Bapa dan keselamatan yang telah Ia berikan Sobat Impact Kids. Nah, kira-kira untuk menyebarkan kabar keselamatan atau Injil, lebih mudah atau lebih sulit daripada ngajarin cara bikin clay?
Apalagi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kita, Sobat Impact Kids. Susah nggak ya? Atau mungkin ada beberapa Sobat Impact Kids yang berpikir, tugas untuk bersaksi, tugas untuk menyebarkan berita keselamatan kan bukan tugas aku. Itu mah tugasnya Pak Pendeta, itu mah tugasnya guru sekolah minggu. Pokoknya itu bukan tugas aku. Coba, ada nggak yang ngomong kayak gitu? Nah, yang ngomong kayak gitu yakin nih kalau misalnya menyebarkan berita keselamatan atau Injil bukan tugas kalian. Nah, kalau mau tahu jawabannya, yuk Sobat Impact Kids, kita baca ayat hafalan kita hari ini dari Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, Sobat Impact Kids, jadi kalau dari ayat tadi, apakah tugas untuk menyebarkan berita Injil dan juga membangun tubuh Kristus hanyalah tugas sebagian orang? Bukan ya, itu tugas semua orang percaya. Atau di ayat tadi disebutnya orang-orang kudus. Berarti termasuk semua Sobat Impact Kids dan termasuk aku juga Sobat Impact Kids. Tapi ya Sobat Impact Kids, aku jadi kepikiran deh, kenapa sih kita perlu menyebarkan berita Injil atau kita perlu bersaksi? Apakah itu adalah sebuah tugas yang ngebuat kita jadi mau nggak mau harus ngerjain? Enggak ya Sobat Impact Kids. Nah Sobat Impact Kids, apakah kalian percaya kalau kalian adalah orang yang berdosa yang nggak bisa menyelamatkan diri kalian sendiri dari hukuman maut? Dan satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalian percaya nggak? Nah, setelah itu Sobat Impact Kids ada pertanyaan lagi nih. Sobat Impact Kids merasa seneng banget dan bersyukur banget nggak? Kalau Sobat Impact Kids tuh sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bayangin, sampai Tuhan Yesus Kristus mau datang ke dunia dari surga yang sangat mulia, mau datang ke dunia, bahkan mau mengorbankan nyawanya di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan Sobat-Sobat Impact Kids. Wah, pasti seneng banget dong ya. Wah, aku sih seneng banget Sobat Impact Kids. Karena aku sadar, aku orang yang sangat berdosa dan aku nggak bisa menyelamatkan diriku sendiri Sobat Impact Kids. Dan aku hanya bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dan pengorbanan yang Dia lakukan di kayu salib. Wah, aku sih merasa dikasihi banget Sobat Impact Kids dan aku bersyukur banget karena hal itu. Dan kalau kalian senang sama sesuatu, pasti deh, kalian akan nyeritain ke semua orang tentang suatu hal itu kan? Kayak misalnya aku lagi seneng bikin clay nih, Sobat Impact Kids. Dan karena aku seneng banget, makanya aku ngasih tahu ke teman-teman Sobat Impact Kids caranya untuk ngebuat kerajinan dari clay. Sehingga kalau kalian mau bikin sendiri, kalian bisa deh ngerjainnya. Atau mungkin kalian abis nonton film di bioskop, terusnya kalian suka banget sama filmnya. Filmnya seru banget. Apa yang kalian lakukan abis itu? Pasti kalian akan nyeritain ke teman-teman kalian kan betapa serunya isi dari film itu. Bahkan mungkin beberapa kali dari kalian akan ngajak teman kalian untuk nonton film itu di bioskop juga. Nah, sama dengan Injil Sobat Impact Kids. Kalau kalian merasakan kasihnya Tuhan, kalian senang banget sama kasihnya Tuhan dan bersyukur banget akan keselamatan yang dari Tuhan Yesus, kalian pasti akan semangat untuk nyebarin berita Injil itu ke teman-teman lain. Supaya teman-teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar kalian juga bisa merasakan kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sobat Impact Kids. Nah, Sobat Impact Kids, pada saat kita melakukan mission possible, misi dan tugas dari Tuhan, apakah Tuhan akan membiarkan kita untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri? Enggak ya Sobat Impact Kids, sebenarnya Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menyebarkan berita Injil. Dia memberikan firman-Nya supaya kita bisa makin kenal sama Tuhan. Selain itu, di Yohanes 1 ayat 8, Tuhan juga memberikan kepada kita, orang-orang yang percaya, Roh Kudus. Roh Kudus untuk menolong kita pada saat kita bersaksi dan juga mengingatkan kita tentang Tuhan Sobat Impact Kids. Nah, terusnya dari ayat yang tadi tuh, Efesus 4 ayat 11-12.
Tuhan memberikan kepada kita orang-orang yang dapat membantu kita semakin kenal sama Tuhan. Tadi contohnya ada para pendeta dan gembala. Terusnya ada pengajar, kayak guru sekolah minggu, atau kakak persekutuan, dan lain sebagainya. Ada juga utusan Injil yang bisa menolong kita Sobat Impact Kids. Wah, keren banget ya. Tuhan selalu menolong kita dan menyediakan apa yang kita butuhkan saat memberitakan Injil. Nah, makanya pas orang-orang itu mengajar, Sobat Impact Kids jangan jadi main HP sendiri ya. Jangan sibuk sendiri. Sobat Impact Kids belajar untuk mendengarkan mereka, supaya kita juga bisa makin kenal sama Tuhan Sobat Impact Kids. Nah, mungkin pada saat kita ngasih tahu ke orang-orang, menyebarkan Injil keselamatan pada orang-orang, baik itu teman, keluarga, atau mungkin orang-orang lain di sekitar kita, mungkin mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan yang kita belum tahu jawabannya. Terus siapa yang kita bisa lakukan Sobat Impact Kids? Nah, yang pertama, kita bisa berdoa, minta Tuhan memberikan kepada kita pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Nah, selain itu, kita juga bisa menanyakan kepada orang-orang tadi yang Tuhan kirimkan kepada kita, mau itu pendeta, kakak sekolah minggu, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Sobat Impact Kids tetap belum tahu jawabannya, kalian bisa bilang kok, oh maaf, aku belum tahu jawabannya, tapi aku akan cari tahu jawabannya dan akan kasih tahu ke kamu. Bisa kayak gitu kan Sobat Impact Kids? Nah, makanya, yuk Sobat Impact Kids, kita belajar untuk menyebarkan Injil keselamatan ke orang-orang sekitar kita. Kita udah merasakan kasih-Nya Tuhan, dan sekarang waktunya supaya orang-orang juga bisa merasakan kasih-Nya Tuhan. Kita bisa menceritakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kita, bahkan kita bisa mulai dengan menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur banget Tuhan untuk kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa diselamatkan dari hukuman maut. Dan Tuhan, ajar kami untuk dapat menyebarkan berita Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Terkadang kami nggak tahu gimana caranya, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang kami nggak tahu jawabannya Tuhan. Tapi kiranya Engkau yang pimpin kami terus, supaya kami bisa menyatakan kasih-Nya Tuhan, bisa bersaksi, bisa mengabarkan Injil Tuhan dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami. Kami mau berdoa, biarlah teman-teman kami, keluarga kami, dan orang di sekitar kami bisa mengenal Engkau, bisa melihat pengorbanan yang berasal daripada Tuhan, dan juga bisa merasakan kasih-Mu dan percaya padamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, Sobat Impact Kids, jangan lupa ya, kalau kalian suka sama sesuatu, pasti kalian akan semangat banget untuk ngasih tahu ke orang-orang. Pada saat kalian bersyukur dan senang banget atas keselamatan yang dari Tuhan, kalian juga pasti akan semangat untuk bersaksi ke orang-orang sekitar kalian. Semangat Sobat Impact Kids! Dan sampai ketemu nanti ya, Tuhan Yesus memberkati! Impact Kids.